Tahukah Bapak Ibu bahwa obat rematik dan asam urat ternyata bukan hanya ada di apotik mahal, melainkan ada di dapur rumah kita sendiri. Banyak orang tidak sadar, sayuran sederhana yang tiap hari kita lihat di pasar tradisional ternyata bisa menjadi penyelamat dari nyeri sendi yang sering bikin hidup terasa berat. Hari ini saya akan membongkar rahasia besar yang jarang sekali diungkapkan dokter. Bayangkan, tanpa harus mengeluarkan jutaan rupiah untuk obat impor atau suplemen yang penuh efek samping, Bapak Ibu bisa merasakan kelegaan hanya dengan modal sekitar Rp20.000 saja untuk sebulan. Murah, aman, dan mudah didapat. Tapi sebelum saya bongkar rahasianya, saya minta bantuan dulu ya. Silahkan tekan tombol like untuk mendukung channel ini. Lalu tuliskan di kolom komentar, sekarang usia saya berapa dan sedang menonton dari kota mana. Dengan begitu, kita bisa saling menyapa dan saling mendoakan. Jangan lupa juga, klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya setiap kali saya berbagi ilmu kesehatan, Bapak Ibu tidak pernah ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk seluruh penonton setia channel Kesehatan Lansia. Bapak Ibu yang saya hormati, coba bayangkan sebentar. Pernahkah Anda bangun tidur pagi, lalu mendapati jari-jari tangan kaku, sulit digerakkan, bahkan terasa seperti ditarik karet yang kencang? Atau lutut yang sakit ketika hendak menapak di lantai, seolah ada paku yang menusuk di dalamnya? Mungkin ada juga di antara Anda yang sering merasakan nyeri menusuk di pergelangan kaki, terutama pada malam hari. Saya tahu, banyak dari Bapak Ibu yang usianya di atas 55 tahun sering menganggap keluhan itu wajar karena faktor usia. Padahal sebenarnya, rasa sakit itu adalah sinyal dari tubuh bahwa sendi sedang meminta pertolongan. Hari ini, saya ingin membongkar sesuatu yang bisa jadi solusi alami. Bukan obat kimia, bukan suplemen impor yang menguras dompet, tetapi rahasia yang selama ini sudah ada di dapur kita. Ya, ada 5 jenis sayuran sederhana yang murah meriah, tapi memiliki kekuatan besar untuk melawan asam urat dan rematik. Perkenalkan, saya Dr. Hana Lestari. Sudah lebih dari 18 tahun saya mendampingi pasien-pasien lansia di berbagai daerah. Saya melihat sendiri bagaimana penderitaan akibat asam urat dan rematik bisa merampas kebahagiaan seseorang. Ada yang sampai tidak bisa berjalan tanpa tongkat, ada pula yang rela menghabiskan tabungan hanya untuk membeli obat, tapi hasilnya tidak kunjung memuaskan. Namun di sisi lain, saya juga menyaksikan bagaimana banyak pasien saya yang kembali tersenyum, kembali bisa beribadah dengan tenang, bahkan kembali bercanda dengan cucunya, hanya karena mereka mulai mengubah pola makan, khususnya dengan menambahkan sayuran sederhana yang akan saya bahas hari ini. Apa itu asam urat dan rematik? Bapak Ibu sekalian, mari kita pahami dulu. Asam urat terbentuk ketika tubuh memecah purin, yaitu zat alami yang ada di makanan seperti daging merah, jeroan, atau makanan laut. Jika jumlahnya normal, tidak masalah. Tapi ketika kadarnya berlebihan, ginjal tidak mampu membuang semua asam urat itu. Akibatnya, terbentuklah kristal tajam di dalam sendi. Coba bayangkan engsel pintu di rumah kita. Kalau dilumasi oli, pintu bisa bergerak mulus. Tapi kalau engsel ditaburi pasir, setiap kali dibuka akan terdengar derit menyakitkan. Nah, begitulah yang terjadi di persendian kita saat kristal asam urat menumpuk. Sementara itu, rematik adalah peradangan pada sendi. Kadang dipicu oleh asam urat tinggi, kadang juga muncul karena sistem imun tubuh yang keliru menyerang sendi. Hasilnya sama. Nyeri yang menyiksa, kaku, bahkan bengkak. Jika dibiarkan, keduanya bisa membuat hidup Bapak Ibu sangat terbatas. Sulit berjalan jauh, sulit rukuk dan sujud, bahkan sulit menggendong cucu tercinta. Saya ingin berbagi cerita nyata. Salah satu pasien saya bernama Pak Wicaksono, seorang pensiunan pegawai kereta api dari Semarang berusia 70 tahun. Beliau datang dengan wajah murung, berjalan pelan dengan bantuan tongkat. Katanya, "Dok, lutut saya sudah seperti engsel berkarat. Untuk sekadar naik tangga saja terasa seperti siksaan." Saat saya periksa, kadar asam uratnya mencapai 9,0 mg per desiliter, jauh di atas normal. Beliau sudah mencoba berbagai obat kimia dan jamu, tapi nyerinya tidak kunjung hilang.
Lalu saya berkata, "Pak Wicaksono, mari kita coba cara yang lebih sederhana. Tidak perlu obat mahal. Kita mulai dari dapur Bapak." Awalnya beliau ragu, tapi akhirnya mau mencoba. Saya sarankan rutin mengonsumsi sayuran seledri. Caranya mudah, ambil 3 batang seledri, blender dengan segelas air, lalu minum tiap pagi. 3 minggu kemudian, beliau datang kembali. Dengan wajah cerah, beliau berkata, "Dok, saya sudah bisa jalan pagi tanpa tongkat. Rasanya badan jadi enteng." Hasil laboratorium juga menunjukkan kadar asam uratnya turun ke angka 6,5 mg per desiliter. Seledri memang bukan sekadar pelengkap sup. Ia mengandung senyawa 3-NB butilphtaldida yang bekerja seperti vacuum cleaner, menyedot kelebihan asam urat di persendian dan membuangnya lewat ginjal. Selain seledri, ada juga sayuran lain yang sangat ampuh, bawang putih. Hampir setiap rumah di Indonesia punya bawang putih. Aromanya tajam, tapi manfaatnya luar biasa. Bawang putih mengandung alisin, senyawa yang bekerja seperti tentara pemadam kebakaran. Ia bantu melawan peradangan, baik yang disebabkan oleh kristal asam urat maupun rematik autoimun. Saya teringat pasien bernama Pak Hasan, seorang pensiunan guru dari Medan, usianya 72 tahun. Dulu, setiap kali hendak berdiri dari kursi, wajahnya meringis menahan sakit. Setelah saya sarankan rutin mengonsumsi 2 siung bawang putih yang digeprek dan didiamkan 10 menit sebelum ditelan, kondisinya jauh membaik. Kini, beliau bisa kembali berkebun tanpa mengeluh nyeri. Bahkan istrinya bercerita, Pak Hasan sekarang lebih rajin membantu di rumah. Dulu setiap berdiri saja susah, sekarang malah lebih aktif. Bapak Ibu pasti sudah sangat akrab dengan jahe. Rempah yang satu ini bukan hanya penghangat tubuh saat hujan, tapi juga sahabat setia bagi penderita asam urat dan rematik. Jahe mengandung senyawa aktif bernama gingerol yang bekerja layaknya petugas pemadam kebakaran. Ketika sendi terasa panas, bengkak, atau nyeri, gingerol datang untuk memadamkan api peradangan itu. Saya masih ingat seorang pasien bernama Pak Syamsuddin, pensiunan nelayan dari Makassar berusia 66 tahun. Beliau mengeluh lututnya sering bunyi, krek-krek setiap kali sholat. Bahkan untuk duduk bersila pun terasa sangat berat. Saya sarankan membuat wedang jahe setiap pagi. Parut jahe sebesar ibu jari, seduh dengan air panas. Tambahkan sedikit madu agar lebih nikmat, lalu minum selagi hangat. 3 minggu kemudian, beliau datang kembali sambil tersenyum. "Dok, sekarang saya bisa ruku dan sujud tanpa rasa sakit. Malah saya sudah ikut jalan pagi lagi dengan teman-teman." Wajah beliau bersinar seakan mendapat hidup baru. Ada juga kisah inspiratif dari Ibu Marlina, seorang ibu berusia 68 tahun dari Bekasi. Beliau datang menggunakan tongkat, sulit sekali berjalan jauh. Lututnya kaku setiap pagi, bahkan untuk turun ke dapur saja harus dibantu anaknya. Saya sarankan rutin minum jus wortel yang dicampur dengan parutan jahe. Setelah 2 bulan, beliau mengirim foto kepada saya lewat pesan, menunjukkan dirinya sedang jogging santai bersama cucu di alun-alun kota. Beliau menulis, "Dok, saya seperti dapat hadiah umur kedua. Dulu hanya duduk di rumah, sekarang bisa lari kecil bersama cucu. Rasanya bahagia sekali." Sayuran berikutnya mungkin sering dianggap remeh, kubis atau kol. Kita sering melihatnya hanya sebagai lalapan atau pelengkap soto. Padahal, kubis bekerja seperti spons alami, menyerap racun dan kelebihan asam urat dalam tubuh, lalu membantu ginjal membuangnya lebih cepat. Saya punya pasien bernama Pak Darmo, seorang pedagang batik dari Solo berusia 64 tahun. Beliau sering mengeluh jari-jarinya bengkak sehingga sulit melipat kain dagangan. Saya sarankan beliau makan lalapan kubis mentah setiap siang. Awalnya beliau heran, "Masa iya dok, kubis bisa menyembuhkan asam urat?" Tapi beliau tetap mencoba. Hanya dalam waktu 1 bulan, pembengkakan di jarinya berangsur mengempis. Saat kontrol berikutnya, beliau datang dengan gembira. "Dok, sekarang saya bisa melipat kain batik lagi tanpa rasa sakit. Dagangan saya jalan lancar."
Ada juga pasien bernama Ibu Yuliana, 62 tahun dari Yogyakarta. Beliau sudah bertahun-tahun sulit menggendong cucunya karena nyeri di pergelangan tangan. Setelah saya sarankan menambahkan kubis mentah sebagai lalapan, hanya dalam 3 minggu beliau sudah bisa mengangkat cucunya lagi. Dengan mata berkaca-kaca, beliau berkata, "Dok, saya akhirnya bisa gendong cucu tanpa rasa sakit. Rasanya bahagia sekali." Kubis memang murah, tapi khasiatnya sangat besar. Seperti filter air di rumah kita, menyaring kotoran sehingga yang keluar lebih bersih. Begitu pula kubis, ia menyaring racun dan asam urat agar darah kita lebih bersih dan sendi lebih ringan. Nah, kita sampai pada sayuran terakhir, wortel. Warnanya oranye cerah, biasanya dikenal untuk kesehatan mata. Tapi sebenarnya, wortel juga pelindung sendi dari kerusakan akibat asam urat dan rematik. Wortel kaya beta-karoten dan vitamin A yang berfungsi sebagai antioksidan dan pelindung sendi. Ia melapisi sendi seperti cat pelindung, mencegah kristal asam urat merusak jaringan. Selain itu, wortel juga membantu menjaga ginjal, organ penting yang bertugas membuang kelebihan asam urat. Saya pernah menangani pasien bernama Pak Suyatno, 61 tahun, seorang pensiunan polisi. Beliau sangat suka ikut senam lansia, tapi belakangan berhenti karena lututnya sering sakit. Saya sarankan membuat jus wortel campur jahe setiap pagi. 2 buah wortel ukuran sedang, dicuci bersih, lalu diblender dengan segelas air. Tambahkan parutan jahe dan sedikit madu. Sebulan kemudian, Pak Suyatmo datang dengan wajah berbinar. "Dok, saya sudah ikut senam lagi tanpa takut lutut sakit. Rasanya seperti kembali muda." Bahkan beliau berhasil mengajak beberapa temannya ikut mencoba ramuan sederhana ini. Bapak Ibu sekalian, kita sudah membahas 5 sayuran luar biasa. Seledri menyedot kelebihan asam urat. Bawang putih pemadam kebakaran alami melawan peradangan. Jahe menghangatkan dan mengurangi nyeri sendi. Kubis spons alami penyerap racun. Wortel pelindung sendi dan penguat ginjal. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, sayuran mana yang paling sering ada di dapur Anda? Tulis di komentar ya, dan jangan lupa bagikan pengalaman Anda jika sudah mencobanya. Ingatlah, usia hanyalah angka. Dengan pola makan sehat, tubuh tetap bisa kuat, segar dan bahagia. Jangan biarkan asam urat dan rematik mencuri senyum Anda. Mulailah hari ini, tambahkan 1 dari 5 sayuran tadi ke dalam menu harian. Insya Allah dalam beberapa minggu, Bapak Ibu akan merasakan perubahan nyata. Dan tentu saja jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, like, share, dan komen, amin, supaya semakin banyak orang merasakan manfaatnya.